41 Undangan Tuan Ketiga. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Gadis yang memanggil Chen Fan adalah bintang bar, Sister Ding Ding. Chen Yin berdiri tepat di samping Ding Ding. Wajahnya tegang ketika dia melihat masalah yang dialami Chen Fan. Setelah menyaksikan perkembangan dari awal hingga akhir, Xiao Qian berseru dengan tidak percaya, Xiao Qiu, temanmu sangat tidak sopan. Aku belum pernah melihat seorang karyawan memukuli seorang karyawan, manajer sebelumnya. Jiang Tanqiu tersenyum puas dan berkata, tentu saja. Teman saya ini hanya pandai bertarung. Dia telah mengalahkan sabuk hitam taekwondo di sekolah. Ketika senior Qi melihat pria di lantai 2, dia memasang wajah tegang dan menggelengkan kepalanya. Segalanya akan menjadi lebih rumit. Apakah Anda melihat pria di lantai 2 itu? Ya, Jiang Tanqiu berhenti sejenak lalu menjawab. Pria itu berada di belakang kedua gadis itu. Namun, dia berdiri tepat di tengah-tengah keduanya. Jelas sekali bahwa pria itulah yang mengambil keputusan. Dia melingkarkan satu tangannya di pinggang Ding Ding dan menatap keributan itu dengan wajah marah. Itu kakak dong, senior Qi berkata pelan. Jiang Tanqiu dan Xiao Qian terkejut dengan wahyu tersebut. Mereka baru saja berbicara tentang iblis, sekarang dia ada di sana. Bagus, orang kasar dan kasar itu akhirnya akan mendapat pelajaran. Xiao Qian menatap Jiang Tanqiu sambil menyombongkan diri atas malapetaka yang akan menimpa Chen Fan. Wajah Jiang Tanqiu memucat saat keraguan terpancar di matanya. Bos yang berjuang untuk berdiri dan bergegas naik ke lantai 2 seolah-olah ketiga orang di tangga itu adalah penyelamatnya. Saudara Dong, tolong aku. Bajingan ini telah menamparku belasan kali. Lihatlah wajahku, bos yang terisak. Ketidaksenangan terukir di wajah keras saudara Dong ketika dia melihat betapa wajah bos yang membengkak. Kerumunan di lantai pertama dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka mendengar bos yang memanggil pria itu, Saudara Dong. Petik 2. Apakah dia Saudara Dong? Petik 2. Saudara Dong dari distrik universitas. Dialah bos sebenarnya dari semua bisnis di wilayah ini. Sial, apa yang akan terjadi pada Xiao Fan? Beberapa pelayan yang berteman dengan Chen Fan menggoyangkan kaki mereka dengan gugup. Kak Yin, ini semua salahku, tolong tinggalkan Xiao Fan dari sini, Ziki berbicara dengan berani setelah mengambil napas dalam-dalam, nafas. Semua wajah temannya menjadi gelap. Salah satu dari mereka menarik lengan bajunya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang akan terbunuh. Xiao Fan memukul bos yang karena aku. Saya tidak bisa membiarkan dia bertanggung jawab atas semuanya. Dia hanya seorang pelajar. Resolusi muncul di mata Ziki, meskipun suaranya bergetar. Sebelum Chen Yin dapat mengucapkan sepatah kata pun, saudara Dong angkat bicara. Begini, jika kamu memukul orang lain, aku tidak akan terlibat karena kamu telah menyelamatkan nyawa Suster Yin. Namun, Xiao Yang adalah mertuaku, dan juga orangku di Koko Bar. Demi Tuhan, dia adalah manajermu, bagaimana kamu bisa memukulinya seperti ini? Katakan padaku, menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Darah mengucur dari wajah kakak Yin setelah dia mendengar kata-kata kakak Dong, dia berhasil tersenyum dan kemudian berkata. Saudara Dong, Xiao Fan masih anak-anak, tolong beri dia satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi, saudari Ding Ding berkata dengan suara tajam. Semua orang tahu bahwa bos yang adalah laki-laki saudara Dong. Oleh karena itu, Chen Fan tidak hanya memukuli bos yang, tetapi dia juga menamparkan wajah saudara Dong. Apakah saya benar, saudara Dong? Setelah dia selesai, tubuhnya sepertinya telah melebur ke dalam pelukan kakak Dong. Senyuman, persetujuan merekah di wajah kakak Dong. Nama kakak Dong adalah Liu Zhendong. Dia terkenal karena dendam dan egonya yang tinggi. Hati Chen Yin tenggelam begitu dia melihat senyuman sadis di wajah kakak Dong. Dia tetap diam dan memandang Chen Fan tanpa daya. Meskipun dia pemilik bar, tanpa perlindungan dari saudara Dong, dia tidak akan bisa menjalankan bisnis di distrik ini. Xiao Fan, tundukkan kepalamu dan minta maaf. Dengan begitu, setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupmu. Teriak Suster Yin dalam hati. Namun, situasinya berubah menjadi buruk dengan sangat cepat. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung.
Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan menatap Liu Zengdong sambil tersenyum dingin. Apa yang harus kamu lakukan? Petik 2. Sangat mudah, cukup minta maaf padaku, Ziki dan semua pekerja lain di bar, lalu singkirkan Koko. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Kakak Dong mengira telinganya telah mempermainkannya. Dia menyeringai pada Chen Fan dengan tidak percaya. Gadis-gadis di sekitar Chen Fan ketakutan dengan apa yang mereka dengar. Ziki melemparkan dirinya ke arah Chen Fan dan berteriak. Apakah kamu gila? Itu Kakak Dong. Xiao Fan, minta maaf, sekarang. Chen Yin segera menegur Chen Fan, dan kemudian dia menatap Kakak Dong dengan tatapan memohon. Tidak, lanjutkan. Saya ingin mendengar apa yang dia katakan. Saudara Dong melambai dengan acuh pada Chen Yin sambil tersenyum pada Chen Yin dengan sinis. Apa lagi? Katakan saja, saya orang yang berakal sehat, Anda tahu. Semua orang memejamkan mata ke arah Chen Fan, memperingatkan dia agar tidak terjebak. Chen Fan mengabaikan peringatan itu dan ikut bermain. Permintaan lain, kenapa tentu saja, kamu bisa menyerahkan sahammu di semua batangan sekarang juga dan menjualnya kepadaku. Saudara Dong menuding dirinya sendiri sambil menatap Chen Fan seolah-olah sedang melihat orang gila yang gila. Itu benar, sebaiknya kamu melakukannya sebelum aku berubah pikiran. Jika aku jadi kamu, aku akan keluar dari University District selagi kamu masih bisa. Chen Fan sudah berencana untuk berhenti dari pekerjaannya, jadi dia memutuskan untuk memberikan hadiah terakhir kepada Sister Yin dan semua temannya di bar yang akan terus diberikan. Saat itu, tidak hanya saudara Dong tetapi hampir semua orang di bar yakin bahwa Chen Fan sudah gila. Liu Zengdong tidak bisa lagi menahan amarah di dalam dirinya, jadi dia membanting pagar tangga dengan telapak tangan raksasa dan menyeringai. Nak, aku ingin mengampuni nyawamu demi saudari Yin. Namun, tampaknya aku harus memberimu pelajaran yang sulit. Aku, Liu Zengdong belum pernah bertemu orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini, setelah aku bersumpah setia kepada Zhou Tianhao. Ya, Kakak Dong, anak ini semakin lepas kendali, usir dia keluar dari sini. Bos yang berkata dengan berapi-api. Melihat semua harapan hilang, saudari Yin menutup matanya dan tidak ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu saja, Chen Fan sendiri yang memintanya. Saudara Dong tidak akan pernah membiarkannya begitu saja karena itu akan membuatnya terlihat lemah. Dia perlu membuat contoh Chen Fan dan memberitahu orang lain apa yang akan terjadi pada penantangnya. Mengapa kamu begitu penuh dengan dirimu sendiri? Saudari Yin meratap dalam benaknya. Tiba-tiba, Jiang Tanqiu berdiri dan berkata, aku tidak bisa membiarkan Chen Fan melakukannya sendirian. Xiao Qian bergegas menghentikannya agar tidak berjalan ke arah keributan itu. Saudari Qian, dia adalah temanku. Jiang Tanqiu berkata dengan wajah sedih. Xiao Qian tidak menjawab, dia menoleh untuk melihat Senior Qi. Senior Qi berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku mungkin bisa menyelamatkan temanmu jika dia tidak menantang Kakak Dong secara terbuka. Sekarang sudah terlambat, tidak ada yang bisa membantunya. Apakah kamu mendengar itu, Xiao Qi? Duduk dan diam. Xiao Qian menyela. Dia tidak menyukai Chen Fan, dan oleh karena itu dia merasa lega karena Senior Qi tidak akan terlibat. Jiang Tanqiu berdiri diam dan tidak yakin harus berbuat apa. Tiba-tiba orang-orang mendengar keributan keras datang dari pintu masuk bar. Seorang pria menerobos kerumunan dan berjalan ke arah Chen Fan. Dia adalah pria berpenampilan biasa dengan potongan rambut pendek. Saudara Dong bergegas ke lantai pertama dan menyambutnya. Ya ampun, Kakak Si, apa yang membawamu ke sini? Melihat senyum polos Kakak Dong, semua orang bertanya-tanya siapa tamu misterius ini. Bahkan ketika semua orang bertanya-tanya tentang identitas pria itu. Tuan Chen, Tuan ketiga mengundang Anda ke jamuan makan. Saudara Dong hanya bisa menatap ketika pikirannya berputar-putar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Si, kenapa kamu? Wajah Kakak Dong menjadi hitam. Saudara Si adalah asisten berpengaruh yang melayani di bawah penguasa ketiga Wei. Tuan Chen adalah tamu Tuan ketiga. Mengapa? Apakah Anda telah menyinggung Tuan Chen? Saudara Si bertanya dengan cemberut. Saudara Dong menundukkan kepalanya dan bergumam, Dibandingkan dengan Tuan ketiga Wei, Kak Dong berada di posisi yang sangat rendah sehingga penguasa ketiga Wei bahkan tidak mau memberinya audiensi. Jika Chen Fan benar-benar tamu Tuan ketiga, saudara Dong berada dalam masalah besar. Saya minta maaf, Tuan Chen.
Saya sangat bodoh sehingga saya bahkan tidak mengenali Gunung Tai. Ingat, jika aku mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di Bar Koko, aku akan datang mencarimu. Kata Chen Fan tipis. Ya, aku mengerti. Saudara Dong merasakan keringat sedingin es mengucur di punggungnya saat dia mengutuk keberuntungannya dalam pikirannya. Namun, pada saat ini, dia hampir tidak berani melakukan protes apalagi terhadap Chen Fan. Melihat kakak Dong layu seperti cacing, kakak Dingding dan bos yang sangat ketakutan hingga kaki mereka mulai gemetar. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun, takut menarik perhatian Chen Fan. Mereka tidak tahu bahwa Chen Fan tidak ingin membuang waktu lagi untuk keluhan kecil ini. Dia mengangguk kepada Suster Yin dan kemudian menghilang di bawah banyak tatapan tidak percaya. Begitu Chen Fan meninggalkan bar, kerumunan orang berkumpul. OMG, apa yang kulihat? Kakak Dong meminta maaf kepada seorang siswa SMA. Orang itu sangat nakal. Saya melihatnya berkali-kali bekerja di sini sebagai pelayan. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki koneksi yang begitu kuat di kota ini. Jangan bercanda, aku sudah menjadi rekan kerjanya selama hampir sebulan, aku tidak pernah melihat hal itu dalam dirinya. Pelanggan dan karyawan bar bertukar pendapat dengan penuh semangat. Mereka baru saja menyaksikan pemandangan yang langka dan menggembirakan di mana pihak yang lemah mengalahkan yang kuat. Beberapa saat yang lalu, saudara Dong sangat bangga, dan sesaat kemudian, dia berlutut dan memohon untuk hidupnya. Wajah kakak Dong memerah karena rasa malu dan amarah bergolak di dalam dirinya. Dia menatap bos Yang dan Sister Dingding dengan pandangan menuduh sebelum dia melewati pintu. Chen Yin hendak memanggil saudara Dong dan menawarkan hiburan, tapi dia berpikir lebih baik. Dia menyadari bahwa dinamika kekuatan di antara mereka berdua telah berubah. Jika Chen Fan benar-benar teman tuan ketiga Wei, maka dia ragu saudara Dong akan datang ke barnya lagi. Xiao Qian, apa kamu yakin itu temanmu? Xiao Qian menatap Jiang Tanqiu dengan curiga. Jiang Tanqiu juga terkejut dengan perkembangan ini. Duduk di samping keduanya, menjadi tamu terhormat tuan ketiga Wei bukanlah suatu prestasi kecil bagi seseorang yang tampak biasa-biasa saja. Sambil berpikir, dia melirik Xiao Qian dan Jiang Tanqiu dengan alis yang diikat. Senior Kitahu Jiang Tanqiu juga tertarik pada Xiao Qian. Namun, dia tidak pernah menganggap serius anak muda itu. Namun, dia merasakan ancaman setelah mengetahui bahwa Jiang Tanqiu memiliki teman yang begitu kuat. Chen Fan dibawa ke dalam bench hitam, dan beberapa menit kemudian, mereka tiba di Hidden Dragon Villa. Dia menemukan sekelompok orang sudah menunggunya di pintu masuk, di antaranya adalah tuan ketiga Wei. Dia berada di dalam taksi terakhir kali dia datang ke vilanya, dan tidak ada seorang pun di gerbang depan yang menerimanya. Namun kali ini, tak hanya ia berada di dalam kendaraan mahal, tuan rumah juga menggelar karpet merah untuknya. Tuan Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Begitu Chen Fan keluar dari mobil, dia disambut oleh senyuman menawan tuan ketiga Wei. Wajah familiar lainnya berada di belakang tuan ketiga Wei, Guo Wei dari sekolah seni bela diri Wei Shen. Chen Fan menyambut mereka dengan senyuman hangat. Keduanya tersanjung oleh keramahan Chen Fan, dan senyuman palsu mereka melembut menjadi sambutan yang tulus. Tuan Chen, silakan masuk. Bahkan ketika Chen Fan berjalan melewati ambang pintu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Tuan Guo bersama tuan ketiga. Guo Wei membungkuk sedikit dan kemudian menjawab, saya di sini untuk mengetahui perkembangan terkini penelitian saudara Hao tentang latar belakang Lin Bao. Ya, tuan ketiga kebetulan ada di sini. Kami memberitahu tuan ketiga tentang apa yang terjadi di Pulau Lake Heart. Dia marah pada kami karena tidak memberitahu dia tentang hal itu sesegera mungkin, dan dia bersikeras untuk menyertakan Anda dalam pertemuan hari ini. Tuan ketiga Wei menimpali. Jangan bercanda, aku menyalahkan Xiao Hao. Jika dia memberitahuku tentang itu kamu sesegera mungkin, aku akan bertemu denganmu lebih awal. Ini salahku, maaf semuanya. Aku akan membelikan minuman untuk semua orang. Saudara Hao mengaku. Salam selesai, semua orang berjalan ke meja perjamuan dan duduk. Chen Fan memandang ke arah Guo Wei dan bertanya, Tuan Guo, apa kabar terkini tentang Lin Bao? Guo Wei mengangguk, lalu berkata, sejak saudara Hao memintaku untuk menyelidiki Lin Bao, aku harus menarik beberapa hal dari dalam sekte Xin Yi. Pada akhirnya, aku akhirnya belajar sesuatu yang berharga dari seorang anggota sekte yang biasa lari cabang sekte di luar negeri. Lin Bao adalah murid awam dari Grand Master Lei Qianjue dari sekte Hong luar negeri.
Sekte Hong luar negeri, Lei Qianjue. Chen Fan mengerutkan alisnya. Saya pikir Sekte Hong telah dibubarkan sudah lama sekali. Mereka telah menghilang di Tiongkok, tetapi mereka masih menjadi organisasi bawah tanah nomor 1 di luar negeri. Guo Wei mengeluh. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Teman yang saya ajak bicara juga berlatih tinju Hong. Dia ingin membuka sekolah seni bela diri di luar negeri, dan dia mengetahui bahwa dia memerlukan izin dari Sekte Hong. Tidak hanya itu, dia kemudian mengetahui bahwa hampir semua orang kuat para pemimpin komunitas Tionghoa perantauan adalah anggota Sekte Hong. Benar-benar, seru Chen Fan tidak percaya. Memang benar, koneksi luar negeriku juga memberitahuku bahwa pada masa-masa awal, imigran Tiongkok didiskriminasi oleh negara tuan rumah mereka, dan oleh karena itu, mereka membutuhkan pelindung yang kuat. Sekte Hong adalah organisasi paling kuat pada saat itu, dan semua orang mencari perlindungan di bawah sayapnya. Tuan ketiga Wei berkata sambil mengangguk. Berapa pangkat Lei Qianjue di Sekte Hong? Tuan ketiga bertanya. Guo Wei tersenyum masam dan kemudian berkata, disinilah segalanya menjadi rumit. Lei Qianjue sangat dihormati di luar negeri dan dianggap sebagai salah satu dari sedikit Grandmaster di luar Tiongkok. Saya telah mendengar bahwa bahkan ketua Sekte Hong pun harus menanganinya, dia sebagai saudara Lei, dengan hormat. Wajah semua orang menjadi gelap setelah mereka mendengar kata-kata Guo Wei. Apakah Lei Qianjue benar-benar sosok yang mengagumkan di luar negeri? Tuan ketiga Wei bertanya dengan tidak percaya. Ia merasa tidak terbayangkan bahwa seorang seniman bela diri akan mencapai status sosial setinggi itu. Dia adalah guru transenden, itu akan membuatnya menjadi orang yang terpuji bahkan di Tiongkok, apalagi di komunitas Tionghoa di luar negeri. Guo Wei meratap, saya telah memberitahu para seniman bela diri di Sekte Xinyi tentang Anda, dan tidak ada yang akan mempercayai saya bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun memiliki kekuatan seorang guru yang transenden. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Setelah mengatakan itu, Guo Wei memberi Chen Fan anggukan hormat. Melihat ekspresi acuh tak acuh dan santai Chen Fan, gelombang kekaguman dan rasa hormat menyapu tubuhnya. Lei Qianjue bukan hanya seorang guru transenden tetapi juga memiliki tingkat otoritas yang sama dengan ketua Sekte Hong. Di sisi lain, meskipun Chen Fan jauh lebih muda dari Lei Qianjue, dia telah mencapai tingkat kecakapan yang sama dengan orang tua itu. Prestasi Lei Qianjue berbicara dengan lantang atas prestasi menakjubkan Chen Fan. Ketika Zhou Tianhao dan Tuan ketiga Wei akhirnya menyadari bahwa Chen Fan dan Lei Qianjue berada pada level yang sama, kekaguman mereka terhadap Chen Fan telah tumbuh ke tingkat yang benar-benar baru. Mereka hanya tahu bahwa Chen Fan adalah seorang petarung yang kuat, tapi mereka tidak menyadari betapa kuatnya dia. Jika Lei Qianjue bisa mendapatkan rasa hormat dan otoritas seperti itu menggunakan keterampilan seni bela diri, Chen Fan juga bisa. Setelah beberapa saat, jamuan makan dimulai. Mereka disuguhi banyak makanan lezat serta segala jenis minuman mahal. Hidangannya tidak berhenti datang sampai tengah malam, dan tuan ketiga menyarankan agar mereka pergi ke klub berikutnya. Chen Fan sedang tidak ingin clubbing dengan sekelompok pria parubaya, jadi dia berangkat ke rumah setelah selesai makan. Sesampainya di rumah, dia menelepon saudari Yin dan memberitahunya bahwa dia tidak akan masuk kerja karena beban tugas yang semakin berat. Saudari Yin tahu itu hanya sebuah alasan, namun dia menerima pengunduran dirinya tanpa mendesak untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Setelah Chen Fan menutup telepon, dia menghela nafas lega karena tidak perlu menjelaskan hubungannya dengan Zhou Tianhao kepada Sister Yin. Keesokan harinya, Xin Zong mentransfer 45 juta yuan ke rekening Bank Chen Fan. Pada saat itu, rekening Bank Chen Fan telah membengkak menjadi 60 juta. Dengan dukungan finansial yang kuat, Chen Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengambil lompatan maju dalam budidayanya. Sejak dia dilahirkan kembali, dia hanya menghabiskan kurang lebih sebulan untuk berkultivasi. Dia masih 3 bulan lagi untuk memasuki tahap akhir tingkat pendirian yayasan. Meskipun Void Mortal Refinement Art sangat kuat, itu membutuhkan spirit Qi dalam jumlah besar. Selanjutnya, seiring kemajuan Chen Fan melalui kultivasinya, Qi yang dibutuhkan untuk menjalankan Void Mortal Refinement Art akan meningkat secara eksponensial. Spirit Qi di sekitar tempat tinggal Numinous sudah lama gagal. Chen Fan mampu mempertahankan laju kemajuannya berkat arai pengumpulan roh di jimat Sum Sum Giok. Oleh karena itu,
Chen Fan memutuskan untuk menggunakan uangnya dengan baik dan mempercepat proses kultivasinya. Hanya ada dua metode yang layak untuk mempercepat proses budidaya, satu adalah menemukan Numinous abode lain, dan yang lainnya adalah menggunakan batu roh dan ramuan. Saya harus melupakan ramuan itu untuk saat ini, dan fokus pada metode pertama. Petik 2. Selama sebulan terakhir, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh kota dan pinggiran kota tetapi tidak dapat menemukan area di mana spirit Qi berkumpul. Saya bertaruh bahwa saya harus berani lebih jauh ke pegunungan untuk menemukan pembuluh darah tersembunyi tempat Qi mengalir. Namun, bahkan jika saya dapat menemukan tempat seperti itu, lokasinya akan sangat jauh dari kota Chuzhou sehingga tidak mungkin bagi saya untuk berkultivasi dan pergi ke sekolah pada saat yang bersamaan. Meskipun demikian, jika saya tidak dapat menemukannya di alam, saya dapat membuatnya sendiri. Senyum percaya diri muncul di wajah Chen Fan. Banyak sekolah budidaya memiliki tanah roh mereka sendiri demi kenyamanan murid-muridnya. Pada intinya, tanah roh adalah arai pengumpulan roh yang menggunakan steroid. Ukurannya bisa sekecil beberapa kilometer persegi atau sebesar galaksi kecil. Tanah budidaya suci dari Sekte Bela Diri Abadi Sejati adalah arai surgawi besar yang terdiri dari bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menciptakan tanah roh, Chen Fan harus menemukan lokasi terpencil. Kawasan yang bising dan padat penduduknya tidak akan berfungsi. Beruntung bagiku karena Tuan Wei memberiku sebuah villa yang jauh di atas gunung. Chen Fan mengambil kunci villa dan melihatnya sambil berpikir. Aku pernah mengunjungi villa ini sekali sejak aku mendapatkan kuncinya. Villa itu terletak di puncak tertinggi Gunung Yunwu, di puncak pegunungan berkelok-kelok. Dari sana, aku bisa melihat pemandangan dari atas. Danau Yangui dan Gunung Yunwu. Saya bertaruh bahwa villa ini akan menelan biaya setidaknya 50 juta yuan. Karena itu, Tuan Wei benar-benar telah memberi saya hadiah yang luar biasa. Meski begitu, saya masih berpikir hadiah saya untuknya, seni rahasia Wei lebih baik. Chen Fan tidak membuang waktu ketika dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat. Jika saya dapat melemparkan arai Dharma yang besar ke atas gunung, saya seharusnya dapat mengumpulkan Qi yang menyebar melintasi gunung dan danau ke villa dan menciptakan tanah roh gua surga kecil. Spirit Qi bertahan hingga saya mencapai pencerahan etiril. Arai Dharma ini tidak hanya perlu mengumpulkan Qi tetapi juga berfungsi sebagai pertahanan. Saya tidak ingin diserang secara diam-diam saat saya berkultivasi di rumah. Peringatan Guo Wei tentang Lei Qianjue dan Lin Bao telah meningkatkan kewaspadaan Chen Fan. Meskipun Lei Qianjue tidak akan mengejarnya secara pribadi, dia bisa saja mengirim murid-muridnya. Ditambah lagi, jumlah sumber daya dari Sekte Hong yang dimilikinya tidak boleh dianggap enteng. Chen Fan tidak takut pada seniman bela diri yang pendendam, tetapi dia akan mendapat masalah jika seniman bela diri itu bertindak jahat dan membawa senjata modern. Meskipun jimat sumsum giok bisa memberinya perlindungan, itu tidak sebanding dengan senjata balistik kaliber tinggi seperti Magnum 357. Ditambah lagi, senjata modern telah berkembang pesat, dan Chen Fan yakin bahwa ada senjata yang dirancang khusus untuk membunuh internal pengguna kekuatan. Terakhir, bagian terakhir dari arai Dharma adalah penstabil, yang juga merupakan komponen paling penting. Saya bisa menggunakan jimat Jade Marok, tapi itu berarti saya harus berjalan-jalan tanpa perlindungan apapun. Chen Fan mengerutkan alisnya karena dia tidak dapat menemukan solusi untuk masalahnya. Namun, dia berpendapat bahwa itu akan memakan waktu cukup lama untuk membangun arai Dharma dan karena itu, dia masih punya waktu untuk memikirkannya. Dia memutuskan untuk membiarkan masalahnya sekarang dan mengkhawatirkannya ketika dia harus melakukannya. Mungkin jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Dengan tekad yang baru ditemukan, Chen Fan melanjutkan. Arai Dharma sebesar itu memerlukan persiapan yang cermat. Pertama, Chen Fan perlu membuat banyak fragmen kecil dari arai, lalu dia harus dengan susah payah menyatukan semua fragmen tersebut. Sebagian besar prosesnya juga memerlukan survei rinci tentang topografi gunung, segera menjadi jelas bagi Chen Fan bahwa untuk melakukannya, dia memerlukan bantuan. Orang pertama yang dipikirkan Chen Fan adalah Tuan Ketiga Wei. Meskipun Tuan Ketiga Wei tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, dia memiliki jaringan kontak yang luas, yang dapat berguna bagi Chen Fan. Ketika Chen Fan menjelaskan apa yang dia coba lakukan, Tuan Ketiga Wei terkejut. Tuan Chen, maksud Anda ingin membuat
Arai Dharma, di puncak Gunung Yunwu. Dia begitu bingung namun penasaran sehingga dia lupa fakta bahwa ayahnya telah menghadiahkan kembali hadiahnya kepada Chen Fan. Apa itu, Arai Dharma? Tuan ketiga Wei tidak terbiasa dengan jargon para kultivator, dan satu-satunya hal yang dia dapat kaitkan dengan susunan Dharma adalah formasi militer yang disebut susunan 8 trigram. Hal itu digambarkan dalam Romansa Tiga Kerajaan. Sebelum Chen Fan dapat menjelaskan apa itu Arai Dharma, Guru Qi menyerbu masuk ke dalam ruangan. Dia menerima pemberitahuan dari Chen Fan, memintanya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Tuan Chen, Anda berencana untuk membuat arai. Memang benar, aku ingin menggunakan Gunung Yunwu sebagai markas dan memasang arai Dharma besar di sekelilingnya. Kata Chen Fan. Master Qi ternganga pada Chen Fan, matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Dia belum pernah mendengar ada orang yang melemparkan arai Dharma seukuran gunung. Arai berskala besar seperti itu hanya dijelaskan dalam legenda kuno, dan diberi nama, Arai Pertahanan Gunung. Ini dikatakan sebagai karya besar dari keluarga budidaya paling kuat. Butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk menyelesaikannya, dan terakhir kali hal itu terjadi adalah beberapa puluh ribu tahun yang lalu, seperti yang dinyatakan oleh buku-buku yang usianya setengahnya. Saat ini, arai berukuran mikro pun jarang ditemukan, apalagi yang berskala besar. Meskipun demikian, beberapa orang percaya bahwa masih ada beberapa arai pertahanan gunung yang bertahan dalam ujian waktu dan dirahasiakan oleh Sekte Dao paling kuno. Namun, tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Guru Qi yakin bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Qi, Tuan ketiga Wei tercengang melihat besarnya pekerjaan tersebut. Arai Dharma seukuran gunung, apakah itu mungkin? Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata, ini tidak sebesar yang kamu kira. Arai pertahanan gunung digunakan untuk melindungi seluruh gunung, tapi mantranya hanya akan terfokus pada rumah di puncak gunung. Sedangkan untuk area lainnya, dia merancang untuk menambalnya dengan arai yang tidak terlalu menuntut seperti arai pengumpulan roh, arai penyaluran roh, dan arai kabut. Arai pertahanan gunung yang sebenarnya tidak hanya membutuhkan sejumlah besar harta karun namun juga mengharuskan kultivator untuk mencapai tingkat laut ilahi. Karena Chen Fan hanya perlu fokus pada satu area, kesulitan dalam membuat arai berkurang drastis. Meskipun susunannya hanya sebagian kecil dari versi aslinya, Chen Fan masih perlu mengambil langkah kecil. Bahkan jika itu hanya versi yang lebih sederhana, itu tetap akan menjadi prestasi yang mengesankan. Menyalurkan spirit Qi di sekitar Danau Yangui dan Gunung Yunwu dan kemudian mengalihkan rute mereka ke dalam satu reservoir. Cakupan dan visinya belum pernah terjadi sebelumnya, seru Tuan Qi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, tidak banyak orang tersisa di dunia yang ahli dalam seni merapal susunan. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda ajak untuk bergabung dengan Anda dalam proyek ini. Oh, tidak ada orang lain di bidang budidaya yang tahu cara membuat arai. Chen Fan terkejut dengan pertanyaan itu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Susunan Dharma, prasasti jimat, pembuatan bir eliksir, dan pembuatan artefak adalah pelatihan dasar seorang kultivator. Setiap pemula di tingkat pendirian yayasan akan melafalkan setidaknya 100 jenis metode seni yang berbeda. Kami bahkan tidak punya banyak kultivator, apalagi yang bisa membuat arai. Master Qi tersenyum masam pada Chen Fan. Tuan Wu yang telah kamu kalahkan, sudah dianggap sebagai salah satu ahli paling kuat. Bahkan penjual minyak ular itu, Chen Fan tidak bisa mempercayai telinganya. Sepertinya kultivasi sudah ketinggalan zaman di dunia ini. Chen Fan sedikit mengernyit dan kemudian berkata, tidak masalah, saya akan melakukannya sendiri. Kamu akan melakukan semuanya sendiri. Tuan Qi tercengang. Besarnya skala proyek ini membuat Guru Qi percaya bahwa Guru Chen Fan lah yang membayangkan susunannya. Namun, ketika Chen Fan mengumumkan bahwa dia akan membuat susunannya sendiri, Master Qi menyadari bahwa itu adalah ide Chen Fan selama ini. Ya, alasan aku memutuskan untuk bertemu dengan kalian berdua adalah karena aku ingin kamu membelikan sesuatu untukku. Chen Fan mengeluarkan daftar dari sakunya. Daftar tersebut mencakup sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk membuat susunan. Qi di bumi hampir habis, oleh karena itu, Chen Fan harus kreatif dan menggunakan bahan alternatif. Susunan ini memerlukan 36 artefak Dharma kecil,
dan 5 di antaranya akan digunakan oleh arai pengumpul roh di pusatnya. Anda dapat membantu saya menemukan batu giok yang saya perlukan untuk membuat 5 artefak Dharma ini. Batu-batu giok itu, saya akan membuat artefak Dharma yang mirip dengan lempeng 8 trigram untuk kalian masing-masing. Wajah Tuan ketiga Wei dan Tuan Qi berseri-seri dengan gembira setelah mendengar hadiahnya. Mereka tidak peduli artefak Dharma macam apa itu, selama mereka bisa memilikinya. Setelah pertemuan, mereka bertiga mulai bekerja untuk mencapai tujuan mereka. Chen Fan menggunakan waktu luang selama hari libur nasional untuk mengerjakan artefak Dharma yang pertama. Karena susunannya akan dilemparkan di atas gunung berkabut, Chen Fan memutuskan untuk menamakannya Misty Mountain Array. Misty Mountain Array terdiri dari 4 komponen utama. Di tengah-tengah array, di dalam villa, adalah Spirit Channeling Array. Di sekitar villa ada sebuah array penjaga yang terhubung ke array penyaluran roh. Terakhir, jauh di atas puncak gunung adalah Misty Mountain Array. Dengan menggabungkan kabut gunung dengan array kabut, tidak hanya efek susunannya yang diperkuat, namun kabut tebal yang terus-menerus juga menyembunyikan villa dari pandangan publik. Danau Yangui memiliki kiroh air dalam jumlah besar, dan itu akan disalurkan ke villa. Ki ini tidak hanya dapat digunakan untuk budidaya, itu juga bisa digunakan untuk bahan bakar array Dharma. Di tengah-tengah sistem susunan yang besar namun rumit adalah array pengumpulan roh. Denyut jantunglah yang menggerakkan semua komponen lainnya. Tampaknya, semua komponen lainnya akan berhenti bekerja dan hancur. Bahan paling penting untuk membuat array pengumpulan roh ini adalah batu giok kualitas tertinggi. Hanya batu giok, tanpa cacat yang dapat menampung spirit ki dalam jumlah besar. Untuk membeli batu giok ini, Chen Fan telah menghabiskan sepertiga uangnya hanya dalam beberapa hari. Dia duduk di ruangan villa yang tenang sementara sepotong batu giok berwarna zamrud melayang di udara di depannya. Batu giok itu diliputi cahaya hijau dan dengan setiap denyut nadi, energi meletus dari dalam. Chen Fan menutup matanya dan mengeluarkan suara kuno. Suara tersebut membentuk suatu bentuk di udara dan berubah menjadi simbol emas. Chen Fan mengeluarkan beberapa suara lagi, dan dengan itu, beberapa simbol emas berbeda muncul dari udara tipis. Simbol-simbol ini melayang ke arah batu giok dan meninggalkan kesan yang sedikit namun tepat pada permukaannya. Hah! Chen Fan tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan gas putih dari mulutnya. Ini adalah Raw True Essence dalam bentuknya yang paling murni. Gas itu menyatu menjadi cahaya putih yang menggeliat saat ditembakkan ke batu giok. Cahaya putih menggerakkan pelat giok dan membuatnya bersenandung. Di dalam batu giok, di antara denyut cahaya hijau, Chen Fan dapat melihat energi bergolak dan berjatuhan seperti arus bawah laut yang kuat. Sementara itu, batu giok itu mulai bersinar semakin terang. Tiba-tiba, simbol emas muncul di jade plate. Sapuan simbol-simbol itu membentuk rantai emas yang membatasi energi yang berdenyut yang mengancam akan melepaskan diri. Pertarungan antara kekuatan simbol yang membatasi dan arus bawah hijau yang bergejolak membuat lempeng giok bergetar hebat. Setelah beberapa saat, perjuangan akhirnya mereda. Chen Fan menghela nafas dan meraih piring batu giok. Saat itu, pelat batu giok itu tidak lagi bersinar. Namun, permukaannya ditutupi dengan simbol-simbol kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari guratan setipis rambut. Akhirnya, piring pengumpul roh yang pertama telah selesai. Tinggal 4 lagi. Dengan 5 piring ini, aku seharusnya bisa membuat array pengumpul roh yang besar dalam waktu singkat. Chen Fan bersorak dalam pikirannya. Dia berharap dia dapat memiliki lebih dari 1 keping jade maro karena jauh lebih nyaman untuk digunakan, dan itu jauh lebih kuat. Dia bertaruh bahwa dia bisa menyelesaikan seluruh proyek hanya dengan 5 jade maros. Tanpa sumsum giok, Chen Fan harus memisahkan susunannya menjadi segmen-segmen kecil dan menggunakan artefak Dharma yang lebih rendah untuk mendukung masing-masingnya. Batu giok untuk array pengumpulan roh adalah yang paling mudah ditemukan. Aku bisa mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup asalkan aku punya dana yang melimpah. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk susunan lain akan sulit ditemukan. Seharusnya aku tidak begitu saja duduk dan tunggu Tuan ketiga Wei mencarikannya untukku, aku perlu mengerjakannya juga. Chen Fan mengusap dagunya dan berkata sambil berpikir. Karena tujuan dari array pengumpulan roh adalah untuk mengumpulkan dan menahan spirit ki, maka diperlukan batu giok dengan kualitas tertinggi. Jade adalah yang paling cocok dengan spirit ki karena sudah ada sejumlah kecil spirit ki di dalam batu giok bermutu tinggi. Namun, 3 susunan lainnya adalah permainan bola yang benar-benar baru.
Untuk menyalurkan ki roh air, Chen Fan harus menemukan material yang memiliki kesamaan alami dengan air. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun luminus kelas air bermutu tinggi di bumi, jadi dia meminta Tuan Ketiga Wei untuk membeli batu dari laut dalam. Terkubur beberapa ribu kilometer di bawah laut, sebuah batu akan memiliki tingkat kedekatan tertentu dengan air meskipun itu hanya batu biasa. Itu seharusnya cukup untuk menjaga spirit channeling Arai tetap berjalan. Mist Arai memanggil Pine Driftwood yang berumur ribuan tahun. Kayu pinus itu sendiri memiliki atribut yin, dan kayu apung pinus yang berumur ribuan tahun akan sama efektifnya dengan kristal yin. Namun, Chen Fan tidak berharap Tuan Ketiga Wei bisa mendapatkan materi langka seperti itu. Arai penjaga membutuhkan lebih banyak material khusus, dan Chen Fan memutuskan untuk mengkhawatirkannya nanti. Pada hari terakhir musim libur nasional, Chen Fan telah menyelesaikan kelima piring pengumpul roh. Dia juga menggunakan bahan sisa untuk membuat 2 jimat giok lagi yang berisi arai pengumpulan roh versi lebih rendah. Meskipun efek dari versi yang lebih rendah dibandingkan dengan jade Marl Talisman milik Chen Fan, efeknya jauh lebih kuat daripada pelat 8 trigram. Setelah Chen Fan selesai membuat artefak Dharma yang diperlukan untuk arai pengumpulan roh, dia pindah ke villa di gunung. Meskipun Chen Fan sudah pernah berkunjung ke sini sekali, dia hanya berjalan di sekeliling gedung. Begitu dia masuk ke dalam, dia terpesona oleh dekorasi yang mewah. Banyak perabot di dalam gedung yang diimpor dari luar negeri. Kulkasnya saja harganya lebih dari puluhan ribu yuan. Chen Fan membersihkan tempat itu sedikit dan mulai fokus pada tugasnya. Dia meletakkan 5 piring pengumpul roh di 5 sudut rumah yang dipilih. Dan kemudian, dia berjalan ke tengah aula dan memulai seni Dharma untuk menghubungkan energinya dengan 5 lempengan. Tiba-tiba, dia menginjak lantai dan berteriak, mulai. 5 sinar cahaya zamrud muncul dari 5 sudut, masing-masing berukuran panjang setengah lusin meter. Begitu kelima sinar tersebut berkumpul di atas atap, mereka mulai menyebar hingga membentuk payung hijau yang menutupi seluruh bangunan. Chen Fan menutup matanya saat dia merasakan kekuatan arai pengumpulan roh. Meski Chen Fan tidak menyalakan AC, suhu di dalam villa turun drastis. Saat spirit ki tertarik ke rumah oleh arai pengumpulan roh, kabut putih terbentuk di sekitar dan di dalam rumah. Chen Fan bisa merasakan spirit ki berkumpul di sekelilingnya dan tertampung dengan aman di dalam payung hijau. Itulah yang aku bicarakan. Ini setidaknya 3 kali lebih efisien daripada arai pengumpulan roh di jimat sumsum giokku karena skalanya. Chen Fan membuka matanya dan sangat senang dengan hasilnya. Hasilnya melebihi harapannya dan tidak bisa lebih baik lagi. Terlintas dalam benaknya bahwa penyebab kesuksesan tersebut bukan hanya karena ukuran susunan Dharma tetapi juga fakta bahwa kepadatan roh ki di gunung jauh ini jauh lebih besar daripada kepadatan di kaki bukit. Setelah aku menyelesaikan Misty Mountain Array dan menghubungkan spirit ki gunung dengan danau, tempat ini benar-benar akan berubah menjadi tanah roh. Pikiran itu memenuhi hati Chen Fan dengan antisipasi. Namun, tidak sembarang tempat dengan spirit ki yang melimpah dapat disebut sebagai tanah roh. Apa yang menjadikan tanah roh adalah apa yang disebut kabut ki roh. Kabut seperti itu hanya akan terbentuk ketika udara dipenuhi dengan spirit ki. Tidak lagi mampu larut ke udara, spirit ki ini akan merembes keluar dari udara dan membentuk kabut. Pada saat konsentrasi kabut cukup tinggi, kabut itu akan datang bahkan dari spirit dew. Setelah dikumpulkan dan digunakan oleh kultivator, spirit dew ini dapat membantu memperpanjang umur penggunanya. Efeknya bahkan lebih baik daripada menggunakan batu roh karena praktis tidak memiliki efek samping. Bentuk tertinggi dari spirit ki disebut crystallized spirit ki atau spirit stone. Hampir semua tanah roh alami yang mampu menghasilkan batu roh ditempati oleh salah satu sekte budidaya utama. Dan itu hanya terjadi pada spirit land kelas normal. Di tanah suci seperti tanah roh dari sekte bela diri abadi sejati, kultivator dapat langsung menyerap spirit ki dari alam abadi. Oleh karena itu, efek dan level spirit ki di area tersebut jauh lebih kuat daripada di spirit land biasa. Chen Fan cukup puas dengan spirit ki mist mengingat kurangnya spirit ki di bumi. Dia tidak menyangka akan melihat spirit ki yang cair atau mengkristal. Dia duduk bersila di dalam villa dan menguji arai Dharma. Puas, dia berdiri dan menghentikan arai Dharma. Karena piring pengumpul roh tidak terbuat dari sumsum giok, piring itu pada akhirnya akan pecah setelah beberapa saat digunakan seperti yang dilakukan oleh piring 8 trigram. Chen Fan keluar dari villa dan mulai menyusuri jalan setapak menuju kaki bukit.
Saat itu masih sore, dan banyak keluarga kaya sedang berjalan-jalan setelah makan malam di jalur pegunungan. Melihat seorang anak laki-laki turun dari puncak gunung, kebingungan terlihat di wajah mereka. Mereka tahu hanya ada satu villa di puncak gunung, mungkinkah itu rumah anak ini? Ketika Chen Fan setengah jalan menuju ujung jalan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Chen Fan. Chen Fan menoleh ke samping dan melihat Jiang Churan dan 3 anggota keluarganya menatapnya dengan heran. "Mengapa kamu di sini?" Jiang Churan bertanya sambil melihat dari balik bahu Chen Fan ke tempat asal anak laki-laki itu. Dia tahu bahwa jalan setapak itu hanya menuju ke puncak gunung tempat villa misterius itu berada. Dia sudah setengah jalan menuju puncak gunung, dan tepat di ambang pintu properti pribadi pemilik villa itu. Disinilah jalan-jalan sore kebanyakan orang juga berakhir, karena mulai dari sini dan seterusnya akan menjadi milik pribadi pemilik villa. Bibi Tang, Paman Jiang, dan Raran, senang bertemu kalian semua. Chen Fan menyambut mereka dengan senyuman hangat. Bibi Tang pasti merasakan sesuatu antara dia dan Jiang Churan, dan karena itu dia berhenti mengundangnya untuk makan malam. Meskipun demikian, dia tidak pernah berhenti berbicara dengannya melalui telepon, menanyakan kabarnya hampir setiap hari. Chen Fan sangat menghargai perhatian dan perhatiannya. Setelah beberapa saat, Chen Fan menjawab, "Saya tinggal di atas sana." "Kamu tinggal di villa nomor 1. Jiang Churan terkejut, dan dia bertanya tidak percaya. "Ya," Chen Fan mengangguk. Jiang Haisan tertawa terbahak-bahak. Villa nomor 1 adalah villa pertama yang dibangun dalam pengembangan ini, dan merupakan hadiah dari orang terkaya di kota Chuzhou, Seng Ronghua, kepada pendiri grup internasional Fang Seng, Tuan Wei. Dia menatap Chen Fan dengan pandangan meremehkan saat dia berbicara. "Jadi, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu adalah keluarga Tuan Wei?" "Dia memberikan villa ini kepadaku," Chen Fan berkata dengan ringan. Tanpa membuang waktu lagi pada Jiang Haisan, dia melihat ke arah Bibi Tang dan berkata, "Bibi Tang, terima kasih sudah menjagaku sejak aku tiba di sini. Bolehkah aku mengundangmu mengunjungi rumah baruku?" Bibi Tang ragu-ragu saat matanya bertemu dengan tatapan jujur Chen Fan. Alasan memberitahunya bahwa Chen Fan pasti berbohong. Mengapa Tuan Ketiga Wei memberi seorang anak sekolah menengah sebuah rumah besar yang bernilai lebih dari puluhan juta? Namun, ekspresi tulus di wajah Chen Fan menarik hatinya. Dia tidak ingin melukai harga diri anak laki-laki itu, apalagi jika ada putrinya. Sambil berpikir, dia memaksakan senyum lalu berkata, "Aku masih sangat kenyang setelah makan malam, mungkin lain kali. Mengapa kamu tidak jalan-jalan sore bersama Ran-Ran? Kalian berdua anak muda pasti banyak bicara. Pamanmu Jiang dan aku permisi dulu." Setelah dia mengatakan itu, dia mulai menyusuri jalan setapak, menyeret Jiang Haisan ke belakang. Jiang Haisan berhasil mengucapkan beberapa kata lagi sebelum dia diseret. "Anak-anak zaman sekarang semuanya masih sangat kecil, pembohong. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu dapat membuat putriku hanya menggunakan kebohongan? Tutup mulutmu, ayo pergi." Bibi Tang kembali menyerang suaminya. Baru setelah orang tuanya menghilang, Jiang Churan menoleh ke arah Chen Fan dan bertanya, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu datang ke sini untukku?" Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar tinggal di villa nomor 1. Ikut saja denganku." Jiang Churan memasang wajah tegang begitu dia mendengar kata-kata Chen Fan. "Chen Fan, kita sendirian sekarang, kenapa kamu masih berbohong padaku? Saya tahu Anda adalah teman Wei Ziqin, tapi lalu kenapa? Saya harap Anda menyadari bahwa seorang putri sejati seperti Wei Ziqin tidak akan pernah memiliki persahabatan sejati dengan orang biasa seperti Anda dan saya. Persahabatanmu dengannya dibangun atas dasar rasa kasihannya padamu." Bahkan saat dia berbicara, matanya tampak kehilangan fokus. Dia terpana dengan pergantian kejadian di villa naga tersembunyi. Namun, ketika dia sampai di rumah dan menceritakan kejadian tersebut, lebih banyak berpikir, dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan Chen Fan, namun, betapa kuatnya Wei Ziqin, Chen Fan hanyalah temannya, teman yang malang saat berada di sana. Namun, persahabatan tersebut seringkali hanya berumur pendek. Cepat atau lambat, orang kaya dan berkuasa akan bosan membantu orang miskin. Setelah pelelangan, Jiang Churan pergi ke bar Koko lagi untuk melihat apakah ada yang berubah dengan Chen Fan. Dia kecewa. Chen Fan masih melakukan kerja keras seperti seorang pekerja. Ketidaksabaran muncul di wajah Chen Fan, dan kemudian dia berkata,
saya telah mengatakan yang sebenarnya. Saya pemilik rumah ini sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan Wei Ziqin. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sedikit frustrasi, Chen Fan berbalik dan mulai menyusuri jalan setapak, meninggalkan gadis itu sendirian. Dia tidak percaya Chen Fan membiarkannya tergantung untuk kedua kalinya. Kemarahan muncul dalam dirinya, dan dia berteriak pada anak laki-laki sombong itu. Chen Fan, kamu tidak bisa mengandalkan Wei Ziqin selamanya. Meskipun Jiang Churan tampak kecewa, banyak perasaan lain yang berbenturan di hatinya. Dia tidak mempercayai pernyataan Chen Fan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia berharap Chen Fan mengatakan yang sebenarnya. Dan kemudian, dia marah pada dirinya sendiri karena dibuat gusar oleh Chen Fan, dan dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia begitu peduli padanya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Chen Fan, ada sebuah kapal yang berlayar menuju kota Tianhe beberapa ribu mil jauhnya dari Tiongkok. Tuan Hu, kita hanya berjarak 10 mil dari pantai, kita harus berlabuh sekarang juga sebelum menabrak batu karang. Aku akan menurunkan perahu dan mengantarmu menyeberang ke tempat biaya. Kapten berbicara kepada seorang pria parubaya dengan ketakutan. Pria parubaya itu berdiri tegak dengan tangan terikat di belakangnya. Meski ombak besar mengguncang kapal, dia berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Semua orang di kapten menatapnya seolah dia orang aneh. Dia telah berdiri seperti ini selama 24 jam dan tidak menggerakkan satu otot pun. Tidak perlu naik perahu. Pria parubaya itu akhirnya memecah kesunyian. Matanya seolah mampu menembus laut yang suram dan melihat garis pantai yang jaraknya 10 mil. Turunkan jangkarnya, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka masih berada belasan mil jauhnya dari garis pantai, bagaimana dia bisa mencapai pantai sendirian. Tanpa sepengetahuan laut, bebatuan yang tersembunyi pasti akan menghancurkan perahunya. Bahkan ketika sang kapten hendak angkat bicara, dia menyaksikan pria parubaya itu melompati pagar dan melompat ke lautan yang bergulung. Tuan Hu, hati semua orang tercekat di tenggorokan mereka. Mereka bersandar di atas pagar dan melihat ke bawah, dan apa yang mereka lihat akan tetap melekat pada mereka selama sisa hidup mereka. Mereka melihat pria parubaya itu berlari di permukaan laut yang pecah seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Dia melesat menuju pantai dengan kecepatan luar biasa, mengikuti barisan ombak yang berkilauan. Kapten ambruk ke geladak, gemetar tak terkendali, tapi dia masih bisa mengucapkan beberapa patah kata, apakah dia? Raja Naga Laut.